Penjegal Cristiano Ronaldo siap dinaturalisasi untuk timnas Indonesia. Emiliano Jonathans dan Adrian Wibowo diproses naturalisasi untuk perkuat timnas Indonesia. Timnas Indonesia direbehkan Arab Saudi dan Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026. AFC langsung beri peringatan keras hingga ngomong begini. Yuk simak selengkapnya sebagai berikut hanya di Kamus Bola. Emiliano Jonathans dan Adrian Wibowo diproses naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan tengah memproses dua pemain depan untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Dua pemain ini di luar Mauro Zylstra dari FC Volendam yang berkasnya sudah masuk ke Kementerian Hukum atau Kemenko. Ada dua tambahan pemain naturalisasi yang kami seriuskan dan sepertinya tadi malam dua-duanya sudah komitmen untuk bergabung. Bek tengah, bek kanan, bek kiri sudah banyak. Masa nambah lagi ya? Ya pasti di posisi depan lah. Sekarang saya sudah sedang proses nanti dari pemerintah ke DPR dulu, kata Erick Thohir kepada awak media termasuk Kamus Bola pada Jumat 18 Juli 2025. Mengerucut ke dua nama dari sekian pemain keturunan yang berkarir di luar negeri, siapa pemain keturunan yang dimaksud mulai mengerucut ke dua nama, yakni Emiliano Jonathans dari FC Utrecht dan Adrian Wibowo Los Angeles FC. Akun yang dipercaya dalam membahas pemain keturunan @nusantara.bowlers dan juga football.indonesia juga sudah melempar kode. Adrian Wibowo Surabaya dan Emiliano Depok. Emoji jam pasir, ya begitulah tulis akun @nusantara.bowlers. PSSI saat ini sedang memproses dua pemain keturunan baru berposisi penyerang di luar Mauro Zylstra, sambung akun @football.indonesia. Sembari menampilkan foto Adrian Wibowo dan Emiliano Jonathans meski disebut hanya foto pemanis. Lini depan timnas Indonesia mengerikan jika Emiliano Jonathans dan Adrian Wibowo bisa dinaturalisasi untuk mendapatkan paspor Indonesia. Dua pemain ini dikenal piawai menyisir sisi kanan penyerang, tepatnya di sektor winger kanan. Dan untuk musim ini, Emiliano Jonathans tidak dimainkan saat FC Utrecht menang 4-0 atas Heracles Almelo di pekan pembuka Eredivisie 2025-2026 akhir pekan lalu. Ia justru dimainkan saat FC Utrecht U21 menang 1-0 atas FC Eindhoven U21 di pekan pembuka Liga 2 Belanda 2025-2026. Bagaimana dengan Adrian Wibowo? Meski berstatus pemain senior LAFC, Adrian Wibowo masih beberapa kali dipercaya turun tim kedua. Pagi ini ia mencetak 1 gol saat LAFC 2 menang 4-2 atas Tacoma Defiance di lanjutan MLS Next Pro. Karena itu menarik menanti kelanjutan rumor naturalisasi dua winger lincah ini. Berita selanjutnya, nama Dairo Shirino mendadak mencuat di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Pemain berdarah Indonesia ini baru saja membantu Almeria mengalahkan Al Nassr 3-2 dalam laga uji coba bertabur bintang yang mempertemukannya langsung dengan Cristiano Ronaldo pada Senin 11 Agustus 2025 dini hari. Meski hanya bermain dari menit ke-71, Shirino tampil kokoh di lini belakang dan berperan dalam menjaga keunggulan timnya hingga akhir babak. Fakta menarik lainnya yang membuat publik Indonesia semakin antusias adalah asal-usul sang pemain yang ternyata memiliki darah Maluku dari pihak ibu. Momentum emas bagi timnas Indonesia. Penampilan Shirino melawan tim sekelas Al Nassr bisa menjadi bukti bahwa ia memiliki kualitas mumpuni untuk tampil di level tinggi. Dengan usia yang masih 23 tahun, ia berada di usia emas untuk terus berkembang dan menjadi aset jangka panjang. Ini adalah momentum emas bagi PSSI dan tim pelatih untuk bergerak cepat menghubungi sang pemain sebelum negara lain meliriknya lebih jauh. Indonesia butuh bek tengah seperti Shirino. Ya, saat ini timnas Indonesia masih butuh kedalaman di posisi bek tengah, terutama untuk turnamen besar seperti kualifikasi Piala Dunia
Piala Asia ataupun ajang regional lainnya. Meskipun sudah memiliki beberapa pemain naturalisasi seperti Jordi Amat, Jay Ises, kehadiran bek muda potensial seperti Sirino akan memberikan kedalaman skuad yang lebih baik dan regenerasi yang ideal. Sirino dikenal memiliki gaya bermain tenang, kuat dalam duel 1 lawan 1, dan memiliki naluri bertahan yang baik, atribut penting yang dibutuhkan dalam sistem pertahanan modern. Syarat main untuk timnas Indonesia masih terbuka lebar. Meski Sirino pernah memperkuat timnas Belanda kelompok umur, pulangnya untuk membela timnas Indonesia di level senior masih sangat terbuka. Menurut aturan FIFA terbaru, seorang pemain masih bisa mengganti federasi jika belum tampil di level senior dalam pertandingan resmi. Karena itu, jika proses naturalisasi berjalan mulus dan sang pemain menyatakan minatnya, Daijiro Sirino bisa saja berseragam Garuda di masa depan. Kita beralih pada berita selanjutnya. Timnas Indonesia langsung dicap sebagai pelengkap grup B sejak awal undian round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Media asing bahkan pengamat sepak bola dari Arab Saudi terang-terangan menganggap timnas hanyalah lawan mudah. Tapi mereka lupa satu hal, Indonesia bukan tim yang bisa diremehkan begitu saja. Dalam sejarahnya, skuad Garuda pernah menciptakan kejutan. Dan kini kejutan timnas Indonesia berpotensi kembali terjadi di round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Senjata rahasia sudah disiapkan dari pemain-pemain bintang yang berkarir di Eropa. Strategi matang Patrick Kluivert hingga amunisi pemain baru yang tengah diproses naturalisasi. Sejak pembagian grup diumumkan, Arab Saudi dan Irak merasa nyaman. Keduanya diyakini melenggang mulus ke Piala Dunia. Timnas Indonesia pun dianggap cuma penggembira. Bahkan pengamat sepak bola Arab Saudi Khalil Al-Zayani menyebut Indonesia bukanlah ancaman. Meski begitu, ia tetap mengingatkan pentingnya menjaga rasa hormat di lapangan. Namun sikap ini justru jadi bahan bakar bagi skuad Garuda. Alih-alih tertekan, Indonesia justru menemukan motivasi lebih untuk membungkam semua anggapan meremehkan itu. Timnas Indonesia memang baru pertama kali mencapai ronde 4 kualifikasi Piala Dunia. Tapi kali ini skuad Garuda datang dengan kekuatan berbeda. Pemain seperti Ivar Jenner, Justin Hubner, hingga Jay Ises memberikan kekuatan dan pengalaman Eropa. Jay Ises juga siap menunjukkan taringnya setelah resmi bergabung dengan Sassuolo di Serie A. Sementara Kevin Dix kini berpeluang menjadi starter reguler di Bundesliga bersama Borussia Mönchengladbach. Dan ini bukan sekadar daftar nama, mereka adalah bukti bahwa Garuda telah naik kelas. Senjata rahasia timnas Indonesia masih tersembunyi. AFC sendiri memberikan pujian atas kemajuan pesat timnas Indonesia. Dalam pernyataan resminya, AFC menyebut Indonesia sebagai salah satu tim paling berkembang di Asia dan berpotensi mencetak sejarah. Bahkan mereka percaya skuad Garuda belum sepenuhnya mengeluarkan kekuatan terbaiknya. Senjata rahasia yang dimaksud pemain keturunan seperti Mauro Zylstra dan Emiliano Jonathan yang sedang dalam naturalisasi. Jika berhasil, kedalaman timnas Indonesia akan semakin solid dan menjadi ancaman serius bagi lawan sekelas Arab Saudi maupun Irak. Patrick Kluivert sadar betul tantangan yang dihadapi sangatlah besar, tapi ia tetap optimis. Menurutnya, yang penting adalah persiapan matang dan keyakinan tim untuk tampil solid sebagai satu kesatuan. Asisten pelatih timnas Indonesia Alex Pastur juga percaya bahwa pengalaman skuad Garuda melawan tim besar seperti Jepang, Australia, dan Bahrain adalah modal besar untuk menghadapi fase sulit ini. Dengan taktik dan koordinasi staf yang tepat, Garuda siap membalikan prediksi. Babak ini juga bukan sekadar lolos, ini soal harga diri. Babak keempat bukan hanya pertarungan untuk tiket ke Piala Dunia, tapi juga ajang pembuktian harga diri. Di atas kertas, Indonesia memanglah bukan favorit, tapi sejarah seringkali membuktikan bahwa tim yang diremehkan justru menciptakan mimpi buruk bagi lawan-lawan kuat. Dengan tempaan mental yang lebih matang, dukungan penuh supporter, dan taktik yang kian canggih, timnas Indonesia tak lagi datang untuk sekedar ikut serta. Mereka datang untuk menentukan nasib di grup yang disebut grup neraka.